kok bisa ya ada orang kenal sama konglomerat, kenal sama artis, bahkan kenal sama pejabat? Gimana caranya ya? Tonton sampai habis. Halo, jumpa lagi di channel Kapan Kaya. Ini adalah video kedua kita setelah kita sekian lama vakum. Ya karena satu dan lain hal yang menyibukkan sehingga belum sempat untuk bikin video. Tapi kita akan coba berkomitmen untuk selalu membuat video setiap minggunya, mulai dari minggu lalu ya, sampai sekarang. Oke, sesuai dengan apa yang dibahas di awal ya, di kalimat awal, gimana caranya sih lo bisa kenal sama konglomerat, sama pejabat, dan juga sama artis? Sebenarnya jawabannya udah ada di video sebelumnya ya, yaitu di networking. Dengan networking, dengan berjejaringan, lo bisa membuka kesempatan untuk mengenal banyak orang, ya termasuk tadi golongan konglomerat, golongan artis, dan juga golongan pejabat. Ya dengan cara networking. Tapi apakah ceritanya akan semudah itu? Ya, seperti yang udah gue bahas sebelumnya ya, di video kemarin, networking itu sangat mungkin dilakukan, tapi ada beberapa hal yang juga harus lo penuhi. Yang pertama tentunya ada pada value yang lo tawarkan. Lo ini siapa bagi orang yang ingin lo ajak berjejaringan? Kalau lo masih keluarga, ya itu udah jadi satu value ya. Karena kan negara kita negara yang sangat kekeluargaan, jadi ada semacam peraturan tidak tertulis kalau keluarga itu harus diutamakan dan harus dibantu. Walaupun kita mungkin ketemunya cuman ketika lebaran aja, setahun sekali. Nah, berangkat dari value tersebut, ya kalau lo keluarga ya itu udah satu masalah selesai gitu ya. Nah, selain itu apa? Selain itu ya seberapa jauh perbedaan lo dengan orang yang lo ajak berjejaringan. Seberapa jauh perbedaan lu dengan orang yang lu ajak berjejaringan. Kalau lu adalah seorang manajer di perusahaan besar, lu berjejaringan dengan CEO dari perusahaan kecil. Nah, kira-kira itu masih cocok atau enggak? Ya, masih ya. Masih, kalau memang perusahaan kecilnya memang bukan perusahaan ya memang rindu order misalnya. Jadi memang perusahaan kecil tapi ya skalanya kecil ya, mungkin masih skalanya masih hanya sekedar satu daerah misalnya, satu wilayah Jawa misalnya. Jadi bukan perusahaan yang mungkin multinasional gitu kan seluruh Indonesia, tapi cakupannya baru Jawa aja misalnya. Kenalan dan lu manajer di sana, lu manajer di perusahaan multinasional, lu kenalan sama CEO di perusahaan kecil. Apakah itu masih oke? Masih oke. Apalagi kalau ternyata lu satu bidang. Jadi mereka lebih cepat lagi lu mencairkan suasana karena lu satu kolam gitu ya, satu bidang dengan dia. Nah, tapi itu akan beda kasusnya. Kalau lu itu ketemu ya, lu adalah staf administrasi ya, seperti di video sebelumnya udah pernah gue sebutin, lu adalah staf administrasi yang ketemu sama CEO perusahaan besar. Itu jelas jauh banget. Meskipun, nah ini juga udah gue bahas juga nih, meskipun CEO perusahaan besar tersebut adalah temen lu, mungkin temen lu waktu kuliah, atau temen lu waktu SMP atau SMA, atau temen SD lu gitu. Ya, ketika lu ketemu dalam sebuah acara, mungkin misalnya reunian, lu ketemu, lu ngobrol, nah, lu masih staff admin. Ya, bukan gue merendahkan staff admin, tapi di sini posisinya adalah secara hierarki, lu jauh banget nih, lu staff admin, dan bukan admin tersebut juga di perusahaan kecil, lu berjejaringan sama CEO dari perusahaan yang besar, sudah multinasional. Kira-kira apa yang bisa didapatkan dari sana gitu? Ya, menurut gua dari sisi CEO-nya, CEO perusahaan besar, dia nggak dapat apa-apa dari kenalan sama lu. Ya cuman paling nostalgia aja tentang, oh iya waktu itu kita pernah main PS bareng, waktu itu kita pernah dihukum bareng dan seterusnya. Pernah main bola bareng, hanya itu aja, kisah-kisah nostalgia aja. Tapi tidak ada value apapun yang bisa menarik dia untuk berjejaringan sama lo lebih lanjut.
Ya mungkin bisa jadi misalnya lo, kok lo ke staff admin sih? Coba masuk deh ke tempat gue, bisa kok naik jadi asisten manajer misalnya. Tapi itu juga itu juga kemungkinan kecil terjadinya. Kenapa? Karena lu agak susah diangkatnya gitu loh. Posisi lu agak terlalu jauh. Kalau lu mungkin saat itu udah asisten manajer, itu masih oke. Nanti dia mungkin bisa tarik lu ke tempat gua aja. Di sini lu tak jadi manajer. Kan lu di sana udah jadi asmen kan. Sini jadi manajer, promosi. Nah, jadi dia nggak jauh ngangkat lu. Nah, di situ. Jadi ya value lu tuh apa di sini? Kalau bernetworking. Beda lagi kalau misalnya bernetworking lu sebagai pemilik perusahaan lu sendiri, lu sebagai businessman. Biasanya orang-orang ini nih ya, orang-orang CEO perusahaan besar, manajer perusahaan besar tuh mereka punya respect tersendiri nih terhadap orang-orang yang berwirausaha. Terus apalagi kalau memang wirausaha mereka sudah kenal dulu gitu ya, sudah kenal duluan nih, nggak mungkin teman SMA atau teman kuliah. Tapi kalaupun nggak kenal, mereka tuh tetap punya respect untuk orang-orang yang berwirausaha. Tapi balik lagi, lu value-nya udah sejauh mana? Misalnya, oke, saya udah memiliki perusahaan saya sudah bekerja sama dengan BUMN dan lembaga pemerintahan. BUMN-nya tuh yang ini. Disebutin tuh BUMN yang memang cukup punya nama dan cukup besar. Terus lembaga pemerintahannya tuh di sini disebutin tuh sama lo. Nah, itu value lu akan meningkat. Tapi kalau lu, saya CEO perusahaan besar, saya CEO perusahaan nih, saya pemilik perusahaan. Oke. Kliennya siapa aja? Oke. Ya kita klien kebetulan belum ada sih. Nah, udah berapa tahun ya? Kebetulan baru berdiri. Nah, itu tuh itu value lu langsung merosot dengan drastis ya kalau sudah seperti itu. Jadi kecuali kalau lu misalnya memang berjejaringan di sebuah acara, itu isinya pengusaha pemula semua, sama ya mungkin fresh graduate gitu di sana yang baru kerja juga. Nah, itu mungkin masih masuk gitu ya jaringannya. Tapi kalau lu sama-sama nih ya di sebuah acara, lu adalah pemilik perusahaan yang belum punya portfolio, lu ketemu sama mungkin manajer atau asisten manajer dari perusahaan, nggak usah perusahaan besar lah, perusahaan kecil, itu pun juga ya nggak akan menarik untuk mereka akan ngeliat ya first value-nya apa gitu. Lu cuma minta proyek dari mereka, terus udah gitu kan, lu minta proyek dari mereka, terus dari mereka dapat apa? Tidak ada yang bisa mereka dapatkan dari lu. Bahkan bisa jadi mereka juga karirnya bisa terancam. Karena misalnya ternyata memasukkan lu yang belum berpengalaman, dan ternyata pekerjaan lu ini kurang bagus nih. Pekerjaan perusahaan lu berantakan. Akhirnya apa? Ya udah. Akhirnya ya mereka jadi dirugikan kan, karena merekomendasikan lu. Nah, tapi beda kalau lu udah punya bukti. Lu udah punya portfolio, lu udah punya klien-klien yang besar. Nilai project lu juga nggak main-main misalnya. Ya udah, ya itu udah cukup memudahkan lo untuk berjejaringan. Walaupun lo lagi nggak ada project sebetulnya, atau bahkan lo lagi nggak punya duit. Perusahaan lo mungkin lagi terancam bangkrut misalnya. Tapi kalau lo udah punya portfolio yang cukup bagus, itu bisa membantu menaikkan value lo terhadap orang yang lo ajak berjejaringan. Makanya balik lagi, ya lo naikin dulu value lo. Lo punya value apa, lo punya nilai apa untuk mereka, untuk orang yang lo ajak berjejaringan. Dan tentunya jangan terlalu jauh value-nya. Kalau value lo udah terlalu jauh, ya udah, agak sulit sebetulnya untuk bisa berjejaringan dengan benar. Kira-kira kayak gitu sih yang mau gue bahas terkait dengan networking atau berjejaringan ini. Sekian dulu. Nanti kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.